Silahkan. Oke, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa ya. Karena ini kelas baru buat saya. Anda juga merasa saya adalah dosen baru buat Anda. Belum pernah ketemu. Kemarin saya ngajar semester 5 filsafat ilmu tapi kelas D dan kelas E. Jadi Anda pasti dosennya Pak Atabik ya? Betul, Ibu. Filsafat ilmiah Pak Atabik ya. Gitu. Kalau saya kemarin ngajarnya kelas D dan kelas E. Oke. Jadi hari ini atau semester ini saya diberikan kepercayaan oleh Fakultas Agama Islam program studi PAI untuk mengajar mata kuliah pengembangan kurikulum. Sebelum itu saya pikir perkenalan menjadi sesuatu yang penting. Tak kenal maka tak sayang, mungkin kalau sudah kenal semakin sayang. Minimal Anda itu ya kalau nggak tahu siapa itu Bu Popi kan juga menjadi tidak ada sesuatu yang menarik gitu, kira-kira begitu ya. Gitu. Jadi kenalan menjadi penting. Nama Popi Puadah. Saya tanya dulu, kira-kira saya dari mana? Jawa Barat lah ya, Bu. Sunda, Bu. Sunda. Kenapa dari Jawa Barat? Biasa namanya diulang-ulang kalau Sunda. Nah, untuk atuh Popi Puadah mah gimana diulang-ulangnya? Popi. Jadi gini, kalau Popi Suropi itu baru orang Sunda. Sulawesi dah, Bu. Gitu ya? Orang Padang, Bu. Orang Padang. Oke, jadi gini, sebenarnya nama saya kelihatan Sundanya dari P, gitu kan. Kalau Popi itu kan harusnya Popi Puadah harusnya F ya. Puadah itu kan bahasa Arabnya Fuad gitu. Itu kan orang Sunda jadi Puadah gitu kan. Anda percaya atau tidak, selama saya sekolah dari S1 sampai S3 itu tidak pernah ada nama yang sama. Itu saya beruntung sama bapak saya, terima kasih lah. Namanya unik gitu ya. Tidak ada duanya di seluruh dunia kayaknya nih. Puadahnya ada tapi bukan Popi. Popinya ada tapi bukan Puadah gitu. Kira-kira begitulah. Oke. Itu nama. Jadi memang memberikan nama unik kepada anak tuh penting juga. Yang penting tidak norak. Dulu saya merasa minder ya. Dulu minder terus terang. Tapi sekarang lama-lama jadi bagus juga namanya gitu. Karena memang tidak sama dengan yang lain kira-kira gitu. Oke, itu intermezzo ya. Kemudian saya S1 dari IAIN Bandung. Ya, asli Karawang orang Sunda asli. S1 dari IAIN Bandung, S2 S3 saya dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. S1-nya PAI. S1 PAI, S2 S3-nya jurusan manajemen pendidikan. Saya sebenarnya dosen tetap di Pascasarjana. Saya ngajarnya di Pascasarjana Magister PAI ya. Dan saya dosen baru. Karena saya dulu dosen Universitas Islam At-Tahiriyah, pernah dengar ya? Itu karena ribut terus, berantem terus, saya pindahlah ke WIJ gitu. Padahal saya sudah jadi dosen sejak tahun 93. Jadi saya udah senior banget, udah 28 tahun berarti jadi dosen. Jadi saya senior dong ya gitu. Jangan-jangan saya dengan Pak Sahrullah juga tuaan saya gitu. Dengan Pak Sahrullah, dengan Bu Ma'o, tuaan saya juga gitu. Jadi memang saya sebenarnya dosen. Cuma kalau di UIJ kan saya menjadi dosen junior karena baru ya. Kemudian apa lagi? Ya sudah lah, rumah saya di Bekasi ya. Rumah saya di Bekasi di sekitar Jati Bening. Komplek dosen UIJ kan di sekitar Jati Asih. Kira-kira saya juga di situ rumahnya. Kemudian apa lagi? Ada apa yang mau diketahui lagi? Cukup ya. Anaknya sebelah, Bu. Anaknya 4. Anaknya 4, laki-laki semua. Ya, Bang Ilyas gagal, Bang Ilyas. Cukup ya. Nah, kemudian kemudian gini, saya minta kepada Anda jangan nulis nama saya pakai gelar MPD. Jadi saya walaupun dokter tidak ada MPD-nya. Jadi kalau nanti MPD nanti saya memasukkan ya karena saya nggak punya gelar MPD gitu. Pertanyaannya kenapa saya nggak punya gelar MPD? Ya karena saya memang S2-nya langsung ke S3. Jadi tanpa saya menulis tesis, saya langsung bisa jadi dokter waktu itu gitu. Jadi di UNJ itu ada program mahasiswa yang IPK-nya tertinggi bisa langsung masuk ke S3 tanpa harus tesis. Dan saya mendapat itu alhamdulillah ya. Ini harus minimal saja lah. Mudah-mudahan
keberhasilan saya ini bisa menjadi motivasi buat Anda untuk apa namanya ya, dalam hidup tuh berprestasi lah, kira-kira begitu ya. Jadi ada beberapa yang saya ceritakan sebenarnya. Tadi yang kelas pagi ada yang nanya, Bu, Ibu selain akademik apa sih itunya gitu. Saya bilang, ya saya cerita lah akhirnya bahwa saya itu dulu kuliahnya bukan hanya sekedar kuliah gitu. Kuliah saya itu dulu selalu ingin jadi juara. Makanya waktu S1 itu dulu alhamdulillah di IAIN Bandung saya terpilih sebagai mahasiswa terbaik. Dan subhanallahnya beasiswa full gitu. Dari semester 1 sampai semester 9 semester 2 sampai semester 9 itu full beasiswa dari Super Semar waktu itu. Nah, S2 saya beasiswa juga dari pemerintah, dari Dikbud waktu itu sebagai dosen. Cuma 1 tahun S2 langsung S3. Nah, 2005 selesai, usia 35 tahun. 2005 usia 35 tahun sudah jadi dokter. Alhamdulillah itu saya pikir di situ saya percaya yang namanya takdir itu tidak pernah terbayangkan gitu. Itu nama takdir kan. Saya tidak tahu kodok saya di mana. Yang penting saya berusaha, ternyata takdirnya saya bisa sampai dokter, padahal secara logika nggak mungkin gitu. Itu satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda juga sebagai motivasi Anda untuk menghadapi kehidupan ini. Mintalah sama Allah tuh jangan yang terjangkau akal gitu. Bolehlah Anda minta kepada Allah yang di luar jangkauan, karena kalau yang hanya jangkau akal ya buat Allah yang nggak ada yang lebihnya, nggak usah berdoa juga, Anda bisa berusaha gitu. Makanya di situ saya setuju bahwa kalau minta sama Allah tuh yang tidak pernah terbayangkan. Makanya saya selalu minta, ya Allah berikanlah saya yang terbaik gitu. Kabulkanlah semua permohonan saya. Nah, itu satu pengalaman hidup saya, dan saya menyimpulkan bahwa takdir itu kode itu kita nggak pernah tahu, kode Allah itu tidak tahu. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mewujudkan takdir itu. Kode itu menjadi takdir, kira-kira begitu ya. Dan di situ saya berkesimpulan bahwa ternyata takdir saya melebihi batas ekspektasi saya. Kira-kira begitulah yang saya alami. Oke. Ya. Halo? Ada yang mau tanya? Nah, tanyanya nanti belakangan ya. Yang jelas itu pengalaman hidup saya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi buat Anda untuk selalu optimis menghadapi kehidupan. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan pada pertemuan kali ini sebenarnya sesi perkenalan. Yang kedua, sesi membuat kesepakatan terkait dengan kesepakatan lah, misalnya dari mulai kehadiran, penilaian gitu ya. Sehingga nanti Anda termasuk pemberian tugas. Termasuk nanti terakhir baru saya membahas RPS. Kalau membahas RPS itu kan bukan hanya sekedar RPS, tapi kita membahas sekitar ruang lingkup mata kuliah yang akan Anda pelajari selama 1 semester ini. Oke, pertama saya akan bahas dulu. Mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian ya. Mata kuliah keahlian. Nilainya kalau bisa tidak boleh C. Dan nilai C itu bukan karena saya, tapi karena Anda. Saya ngasih nilai C pasti ada reasoningnya, ada alasannya. Salah satu faktor yang menentukan ada itu nilainya minimal B, artinya tidak akan saya ngasih nilai C, itu kalau kehadiran Anda, kalau syaratnya kan ada misalnya 70% ya, tapi ini ada mahasiswa 2 kali masuk kok pengen nilainya B, gimana ceritanya gitu. Dari 14 kali 2 kali masuk, gimana saya mau ngasih nilai B? Coba Anda jelaskan kepada saya. Dia hadir hanya pada saat presentasi. Dan dia tidak pernah minta minta excuse juga tidak ada. Minta permisi juga tidak ada. Tiba-tiba pas ujian nilainya kecil, Bu, ini nggak bisa. Anda sudah saya kasih waktu, Anda tidak perbaiki, berarti memang Anda tidak ingin nilainya bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, pertama kehadiran itu kehadiran itu saya tidak mau, kalau batas minimal kan kehadiran itu sebenarnya kan minimal 70% ya. Di bawah itu sebenarnya nggak boleh ikut ujian, tapi kan di UIJ mah tidak konsisten. Tidak konsisten kan? Harusnya kalau mahasiswa itu di bawah 70% memang syaratnya harusnya langsung dibuat tidak boleh ujian, tapi kan tidak gitu. Akhirnya saya juga mungkin juga menerapkan peraturan itu. Makanya sekarang saya paling
Saya langsung kompensasikan ke nilai aja. Kalau mahasiswa kehadirannya rendah ya nilainya jangan harap tinggi. Itu satu. Jadi yang pertama kehadiran ya. Kehadiran menjadi faktor pertimbangan saya dalam memberikan nilai. Kedua, keaktifan. Keaktifan Anda bertanya, keaktifan Anda merespon diskusi, keaktifan Anda interaksi dalam diskusi, itu menjadi pertimbangan saya dalam memberikan nilai. Anda harus tahu begini. Saya dulu kenapa waktu S1 itu cum laude ya. Karena saya memang menunjukkan kepada dosen bahwa saya itu ada gitu. Dengan cara saya sering bertanya, saya sering ketika dosen mengajukan pertanyaan saya sering menjawab gitu. Kalau diskusi saya sering interaksi, disitulah dosen tahu. Dan Anda tahu, dosen itu kan mahasiswanya banyak. Jadi yang diingat itu kelas ini siapa yang aktif, itu dia kasih tanda gitu. Apalagi nanti saya akan buat absensi, sekaligus nanti akan saya buat setiap pertemuan itu. Yang ngomong hari ini siapa, yang ngomong hari ini siapa, yang ngomong hari ini siapa gitu. Yang sebagai pemakalah. Jadi yang Anda pemakalah yang tidak hadir itu akan ketahuan oleh saya. Pemakalah yang tidak hadir, kemudian ada yang mahasiswa yang memang aktif aktif menanggapi, itu saya kasih nanti warna oranye, warna pink. Mahasiswa yang pemakalah kasih warna hijau misalnya. Jadi nanti akan kelihatan jejer. Kalau orang yang sering nanya itu kelihatan banyak warna pinknya gitu. Kan saya lebih mudah menilainya kalau begitu kan. Nah kira-kira begitu. Itu dalam pertimbangan nilai ya. Yang ketiga, saya berharap setiap perkuliahan Anda membuat resume. Ya, karena ini daring kalau tidak dikuatkan di konten, Anda bisa loss. Anda bisa tidak mendapatkan apa-apa. Karena itulah saya mengharapkan tugas dari saya untuk Anda adalah setiap kali pertemuan Anda harus membuat resume. Resume ini Anda bisa dapatkan dari hasil penjelasan saya. Kan saya nanti juga akan mengupload materi ya. Bisa juga hasil dari materi yang dibuat oleh teman Anda nanti kalau diskusi. Bisa juga Anda tambahkan dari buku yang lain. Semakin bagus Anda menyusun tugas, maka semakin bagus juga nilai yang akan saya berikan. Itu namanya tugas portofolio. Tugas yang dibuat berdasarkan kemajuan setiap kali pertemuan. Itu kira-kira begitu ya. Kemudian saya mau minta sekarang saya tanya dulu. Dengan peraturan yang saya buat, kira-kira ada yang keberatan? Izin Bu, saya Bu. Iya, karena saya kan untuk karena tugas saya kan di Kementerian Kesehatan. Nah, karena tugas saya kan muter nih Bu, 33 provinsi. Kadang-kadang saya juga bisa ikut daring, juga tidak gitu kan, tergantung saya dapat jadwal di wilayah mana. Gitu. Karena tugas saya pada saat ini harus muter Bu untuk ngawasin vaksinasi 33 provinsi ya. Ya. Itu, Bu. Ya kalau ada izin yang rasional, yang rasional sih buat saya nggak apa-apa. Gitu ya Pak ya. Yang penting ada satu permisi lah yang kira-kira yang mungkin kita bisa pertimbangkan. Oke, ada lagi? Dari estimasi pengumpulan tugas resumenya mungkin bisa dimundurin Bu. Gitu. Tadi kan kita belum sepakati. Gitu. Karena ya maksudnya kalau bisa dikasih waktunya agak lama. Enggak, jadi nanti dikumpulkannya pas UAS. Oh baik. Oh iya. Dikumpulkannya pas UAS. Jadi nanti pas waktu Anda ngumpulkan dalam satu buku kan itu buat Anda juga ilmu kan? Ya enggak? Ya. Jadi seperti satu buku dibundel tipe tebal gitu kan. Kalau soft copy kan berarti cuma di PDF kan. Kalau di hard copy ya berarti dibundel, dibungkus kan menjadi bagus gitu. Saya pikir dengan begitu Anda jadi mendapatkan ilmu gitu. Kalau enggak ya kan Anda ngetik kan, minimal kan ngetik walaupun ngopi kan Anda baca tuh isinya apa gitu. Ya, karena begini, saya udah coba ya. Kalau saya ngasih nilai berdasarkan ulangan, saya nggak bisa memastikan ini Anda bisa atau copy paste gitu. Kecuali kalau ujiannya saya awasi. Mana yang nyontek, mana yang tidak. Ini kan enggak ujiannya. Di loss begitu tiba-tiba dikumpulin. Ya, Anda jawabannya copy paste dari mana, makanya jawabannya kenapa sama semua. Kalau sama semua saya bingung. Ini yang bisa yang mana, yang nyontek yang mana, yang dicontekin yang mana. Nggak bisa juga ditetapkan. Makanya
nilai tugas itu yang akan menjadi pertimbangan sangat utama gitu. Kira-kira begitu ya. Saya yakin kalau Anda mengumpulkan tugas resume itu, Anda pasti menguasai materi. Logikanya begitu. Logikanya begitu. Oke, dan hati-hati jangan asal copy paste. Kelihatan oleh saya mana siswa yang mengerjakan tugas copy paste, mana yang siswa yang mengerjakan betul-betul mengerjakan. Kelihatan kok. Dosen itu tahu bagaimana caranya, tekniknya itu rahasia dosen. Anda nggak bisa tahu bagaimana cara mengetahui kecurangan mahasiswa. Oke. Kemudian yang berikutnya, saya mau minta kesepakatan nih. Saya ngajar harus on cam atau enggak? Kalau Anda mau saya on cam, konsekuensinya Anda juga harus on cam. Karena saya tersinggung kalau saya on cam, Anda tidak. Gimana teman-teman? Ayo. Gimana kesepakatannya? Kalau on cam tangan kanan coba diangkat. Kalau off cam tangan kiri angkat. Kalau kalau memang Anda mau saya on cam, resikonya Anda juga harus on cam. Gitu. Tapi kalau gimana? Gimana Rahayu? Saya kan udah jam istirahat ya. Misalkan jam 20.15 berarti orang-orangnya udah pada pulang kerja. Nah, tidak apa-apa sih kalau on cam juga. Begitu ya. Mungkin dengan catatan aja, Bu. Sinyalnya kurang bagus ya. Atau gini aja kali ya, on cam tapi bisa fleksibel ya. Ya. Gimana? On cam bisa fleksibel ya. On cam dengan catatan, Bu, ya. Jadi ada yang masih di jalan, Bu, maaf saya nggak bisa on cam, itu mungkin gitu ya, gitu. Itu saya pikir ya. Setuju nggak? Ya, Bu. Ya, itu sepakat ya. Itu namanya contoh kontrak perkuliahan. Udah sepakat nih, nggak ada yang keberatan ya tadi. Saya udah buat tadi kehadiran, boleh tidak hadir tapi ada permisi gitu kan, ada izin. Yang kedua, kita on cam tapi fleksibel. Artinya saya juga bisa jadi juga saya suatu hari nggak bisa on cam kan, jadi kita fleksibel lah. Tapi maksud saya jangan sampai keseringan tidak on cam gitu maksud saya. Karena saya ingin juga melihat keaktifan Anda, kan bisa kelihatan dari ekspresi mimik muka, kemudian dari ekspresi ketika menjawab atau memberikan tanggapan itu akan lebih akrab. Saya pikir walaupun kita nggak ketemu mungkin dengan begini, tapi bisa lebih akrab ya, kira-kira begitu. Nah, oke, sudah selesai, tugas sudah disepakati. Sekarang saya akan masuk ke RPS. RPS-nya itu kan berarti ini apa? Sebentar. Ini record ya. Ini kalau ini biasanya ini ada share screen ya? Kayak ada Ibu. Ada ya. Oh, ya sebentar. Saya harus ya. Ini Zoom ya? Iya, Bu. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Belum? Ya, kelihatan. Lihat, Bu, sudah. Sudah. Oke, udah kelihatan ya. Ini nah, sekarang ini RPS ya. RPS ini rencana perkuliahan semester, rencana pembelajaran semester. Ini saya buat 16 kali pertemuan. Ya, ini saya buat 16 kali pertemuan. Tapi nanti dalam kenyataannya kita itu cuma 14 kali pertemuan. 2 kali pertemuannya UTS sama UAS. Kemudian 12 kali pertemuannya adalah pertemuan tatap muka, efektif itu. Nah, kalau sekarang berarti diambil 1 pertemuan, berarti 11 kelompok bisa nggak dibuat 11 kelompok? Kalau 23 berarti nggak bisa ya? Cuma 2 orang ya? Ya. Gimana jadinya? 2 orang, Ibu. Yang 1. Cuma 2 orang kasihan juga ya. Kalau 2 orang nggak bisa ini juga ya, nggak bisa apa? Ya bukan kelompok jadinya ya. Kalau gitu ya ada juga sendiri Bu kadang. Oh, kalau gitu. terpaksa jadi sendiri.
Oke, nanti saya coba lihat dulu ya. Kita nanti lihat dulu materi apa yang kira-kira mungkin tidak harus kelompok, bisa saya yang menyampaikan gitu ya. Saya akan coba nanti biar nggak terlalu ini. Oke. Pertama kita akan lihat bahwa ini kelihatan kan share screen-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi hari ini kita hanya akan membahas pertama kontrak perkuliahan tadi sudah ya, yang kedua RPS. Yang ketiga, gambaran umum ruang lingkup pembahasan mata kuliah pengembangan kurikulum. Jadi nanti saya menjelaskan gambaran umumnya ini sekaligus sambil menjelaskan RPS. Nah di RPS itu akan tergambar dengan jelas materi apa yang akan dipelajari setiap sesi, setiap kali pertemuan. RPS sudah bisa diupload, sudah bisa Anda upload di, bukan upload, download ya. Sudah Anda bisa download di e-learning, sudah ada. Termasuk juga ini apa namanya kontrak perkuliahan. Itu yang pertama. Oke, yang kedua materinya adalah hakikat kurikulum pendidikan. Jadi kalau saya tanya sama Anda, kurikulum itu apa sih? Yang Anda pahami kurikulum itu apa? Rumusan kali, Bu. Rumusan. Oke, ada lagi? Panduan ya. Panduan. Ada lagi? Standar acuan, Bu, mungkin. Standar acuan. Oke. Kurikulum itu banyak tergantung perspektifnya dari mana. Orang mengatakan kurikulum itu adalah pedoman dalam melaksanakan pendidikan. Kurikulum itu adalah perencanaan dalam pendidikan. Ada lagi kurikulum itu adalah materi yang mesti disampaikan kepada siswa. Jadi silabus materi itu orang sering mengatakan kurikulum. Jadi memang kurikulum ini memang banyak arti. Tapi nanti dengan penjelasan Anda nanti kelompok Anda atau mungkin nggak apa-apa nanti ini mungkin minggu depan kurikulum atau yang ini aja nih. Ini kurikulum bisa nanti saya jelaskan ya. Ini berarti udah berkurang tuh, udah tinggal 10 kelompok berarti kan? Saya kurang itu. Jadi biar lebih efektif lah. Nah, ini yang pengertian kurikulum nanti biar minggu depan saya jelaskan. Jadi nanti akan ada penjelasan apa sih kurikulum itu gitu. Kemudian fungsi kurikulum dan kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Sebenarnya saya diminta oleh fakultas itu mengupload seluruh materi 16 kali pertemuan. Cuma saya pikir kalau saya upload sekarang nanti Anda nggak mikir. Anda nggak mencari materi, Anda menganggap materi yang saya upload itu adalah satu-satunya sumber, itu saya nggak mau. Gitu kan? Saya ingin materi itu saya akan nanti upload pas hari H-nya, sehingga nanti Anda bisa menjadikan itu sebagai tambahan wawasan dari makalah yang dibuat oleh teman Anda. Itu sebenarnya pertimbangannya, ya. Saya nanti akan memaparkan materinya dalam bentuk PowerPoint. Kemudian fungsi kurikulum itu apa? Dalam pendidikan itu kurikulum apa fungsinya? Kemudian kedudukannya juga seperti apa? Kan kurikulum ini menjadi sesuatu yang sangat seksi sebenarnya kalau bicara pendidikan. Baik buruknya hasil pendidikan tergantung pada kurikulum. Nyawanya pendidikan kurikulum gitu. Baik buruknya pendidikan, baik buruknya anak bangsa, tergantung kepada, jadi baik buruknya anak bangsa kan tergantung kepada pendidikan, ya kan? Baik buruknya hasil pendidikan ya tergantung pada kurikulum. Kurikulum ini memang menentukan ke arah mana ini kita mau dibawa. Oke, saya contohkan ya. Karena kan yang lagi ngetrennya adalah kurikulumnya Menteri Pendidikan kita apa ini yang Anda dengar? Eka. Apa? Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar. Ada lagi dia lagi ada namanya program sekolah penggerak. Ya. Karena itu modelnya begitu kan. Nah, saya tanya, salah satu implikasi daripada kurikulum Merdeka Belajar itu adalah dicabutnya UN. Cabutnya UN. Karena UN itu dianggap tidak memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar. Tidak memberikan kebebasan kepada guru untuk mengajar. UN itu membuat orang semua stres. Dari mulai menterinya stres, kementerian stres, kemudian kanwil stres, belum lagi kepala dinas stres,
kemudian gurunya orang tua juga, sampai orang tuanya juga ikut stres kan kalau ikut katanya. Jadi UN itu dianggap sebuah kegiatan yang bisa menghilangkan kebebasan untuk belajar. Tapi Anda tahu nggak dengan cabut UN kira-kira apa kelemahannya? Jadi nggak ada yang di girohnya, semangatnya Bu mungkin untuk jadi malas gitu ya. Agak berkurang gitu karena nggak ada yang jadi tuntutan. Oke, ada lagi? Kalau menurut saya sih Bu, karena kita mengukur seseorang kan harus pakai standar ya Bu. Ya. Dan standar itu seseorang itu apakah dia berkualitas atau tidak gitu kan. Nah, diatur dari standar dan dihasilkannya oleh nilai Bu. Nah, gimana kita mau tahu gitu standar orang itu tidak dihasilkan oleh nilai gitu. Saja. Jadi kelemahannya mungkin dengan dicabutnya UN, jadi tidak ada standar ya. Tidak ada standar kelulusan yang harus dicapai oleh siswa. Iya. Yang ketiga kira-kira apa? Ada yang mau berpendapat lagi? Motivasi. Jadi gini, standar itu kan sebenarnya sebuah acuan yang dijadikan dasar oleh guru dan siswa, ya. Oleh guru berarti sebagai acuan dalam mengajar, oleh siswa sebagai acuan dalam belajar. Dengan adanya standar, guru tidak bisa santai dalam mengajar. Terus terang aja, dengan adanya UN, dengan adanya standar yang dimanifestasikan dalam bentuk UN gitu kan, ujian nasional, sehingga nanti ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Sebenarnya itu sebuah apa namanya tadi? Jadi loss ya. Oh ya, itu sebenarnya sebuah acuan bagi guru dalam mengajar. Guru itu kalau tidak ada acuan, kebayang nggak kalau nggak ada acuan? Dia nggak dikejar target. Dia nggak ditargetkan harus mencapai ini, nggak ada. Gitu. Dan sekarang katanya ngajar pun guru bisa lebih fleksibel sesuai dengan ininya, sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan ya anak ya Bu. Iya, kalau sesuai dengan anak-anak segala macam, saya khawatirnya nanti anak kita malah jadi tambah mundur gitu loh. Ya tapi itulah menteri kita ini yang sekarang kan memang ya orang bukan pendidikan kok jadi menteri ya. Tapi ya itulah kira-kira begitu. Tapi ada yang nanya, Bu, apa sih dasarnya presiden ngangkat jadi menteri? Menurut kamu apa? Itu ya Bu, biar mudah diatur kira-kira. Artinya kenapa sih orang yang nggak capable tiba-tiba jadi menteri gitu? Kita contohnya kan lihat misalnya Menteri Kesehatan. Kan selama ini dokter ya. Tiba-tiba bukan dokter gitu, tapi bankir kan. Bankir ya Pak ya? Benar Bu. Ekonomi Bu. Jadi dia pebisnis tadinya kan gitu. Belum apa-apa vaksinnya mau dijual kan Pak? Kira-kira begitu ya Pak? Oh iya Bu. Kemudian Nadiem dulu ingat nggak waktu dia mau jadi menteri? Kan anekdotnya kan, waduh, ini bisa-bisa nih katanya nanti materi gosen gitu kan. Ini karena Gojek kan? Oh, ini gua semua gitu. Nanti bisa-bisa online ya Bu. Ya ternyata kan terbukti kan. Waktu itu belum ada COVID loh. Waktu itu belum ada COVID. Tapi waktu itu kan anekdotnya kan karena dia dari Gojek gitu kan. Kita sampai ngejek kan bahasanya. Oh ini bisa-bisa materi gosen segala macam sampai akhirnya macam-macam lah waktu itu kan gitu. Ternyata ya dilalahnya lah ya. Dengan musibah COVID ini memang ya iya, coba Anda pernah ngebayangin nggak belajar begini? Nggak pernah terbayang belajar begini. Anak SD belajar sampai tapi ada anak-anak tuh sampai dia nggak kenal temennya siapa, dia nggak kenal gurunya siapa gitu. Tapi kalau sekolah di rumah harus pakai seragam kan lucu ya? Iya, harus pakai seragam gitu kan. Padahal dia di rumah gitu. Jadi apalah? Itu tidak pernah terbayangkan dalam pikiran kita bahwa kita akan mengalami ini. Tapi itulah yang terjadi. Kemudian apa namanya? Saya bilang ya ada banyak pertimbangan kenapa seorang presiden milih menteri. Satu,
bargaining position terkait dengan masalah politik. Kira-kira siapa orang yang menguntungkan secara politik yang diutus oleh partai kan untuk jadi menteri kan gitu. Ya kadang kapabel, kadang tidak. Yang jadi masalah kalau yang diutus dari partai yang untuk jadi menteri itu adalah orang yang tidak kapabel. Itu yang jadi masalah. Yang kedua, yang mungkin orang yang mudah diatur gitu. Nanti yang mudah diatur. Kalau terlalu pintar nanti ini ngelawan ini sama presidennya gitu. Ya udahlah, pendidikan backgroundnya bukan pendidikan. Aturannya aja. Kira-kira gitu ya. Kan kemarin itu kencangnya Nadiem itu udah mau diganti itu. Tapi nggak tahu kenapa kok tidak jadi-jadi gitu. Berarti betapa kuatnya posisi dia kan. Nah, tapi saya nggak tahu bargainingnya apa. Bargaining dengan masalah finansial. Bisa jadi kan dia dulu tim sukses gitu kan. Bisa jadi. Saya nggak nuduh ya, cuma bisa jadi ke situ. Yang jelas pokoknya ada beberapa faktor pertimbangan kenapa seorang itu diangkat jadi menteri. Cuma memang jadi masalah. Kenapa sih kurikulum itu mesti ganti setiap ganti menteri, setiap ganti kurikulum juga? Anda pernah kan mendengar anekdot itu ya? Ganti menteri, ganti kurikulum. Ya, ganti pemerintahan, ganti kurikulum. Ini kapan ajaknya kurikulum ini? Baru udah mulai ajak, ganti lagi, mulai ajak ganti lagi gitu. Dulu kan kalau Pak Anies Baswedan kan dulu jadi menteri cuma 1 tahun apa 2017 itu berarti cuma 2 tahun ya. Kan 2014 ya, cuma 2 tahun lebih lah dia jadi menteri. Kurikulum Kurtilasnya kan kemudian diperbaharui oleh Muhadjir kan, tapi tetap masih Kurtilas, cuma diperbaharui ada kekurangan di Kurtilas ini dari penilaian dari apa, kemudian diperbaiki oleh Pak Muhadjir. Kalau sekarang sih saya nggak tahu kurikulum Merdeka Belajar itu apakah merubah kurikulum 2013 atau tidak, itu yang belum jelas sekarang ini arahnya. Belum jelas arahnya ini sekarang pendidikan kita ini. Mau kemana gitu. Apalagi sekarang kan ada COVID kan. Pikiran saya, Pak Nadiem yang seorang ahli IT gitu, dia akan bisa mengatasi COVID yang 2 tahun ini dengan pembelajaran yang bagus. Akhirnya malah yang laku malah ruang guru. Iya kan? Kenapa pemerintah tidak bisa membuat pembelajaran model ruang guru gitu? Harusnya kan itu ruang guru yang pemerintah yang bikin, nggak usah bayar berarti harusnya. Kalau semua lewat TV kan tidak perlu pulsa ya. Malah kalau di Jawa Tengah itu di daerah mana tuh ada yang pakai radio gitu, itu nggak perlu pulsa itu, cukup dengan radio menjelaskan gitu. Tapi kan itu tidak terjadi, tidak dilakukan. Kalau internet, orang-orang yang di kampung tuh nggak punya internet. Tapi kalau radio, orang di kampung pun bisa punya radio gitu. Dan beli radio kan tidak terlalu mahal sebenarnya. Nah, itu satu contoh yang tadinya kita tunggu. Ada nggak sih action Pak Nadiem menghadapi pandemi COVID ini terkait dengan proses belajar mengajar yang sifatnya ya tidak harus daring kan, tidak harus lewat internet gitu loh maksud saya. Ya tadi kan bisa lewat radio. Radio itu mungkin salah satu cara yang paling murah ya. Orang miskin pun bisa terjangkau kalau dengan radio. Kalau sekarang saya ya baru ngerasain betapa susahnya mahasiswa kuliah lewat daring itu adalah ketika saya tidak berada di rumah. Kalau saya kan di rumah ada wifi ya. Nah wifi itu nggak terasa itu pemakaian internet sebegitu banyaknya juga tetap bayarnya cuma 400.000 sekian gitu dalam 1 bulan. Nah baru suatu hari saya rapat di jalan pakai Zoom, ternyata memang pulsa cepat habis ya. Jadi saya baru merasakan ternyata pulsa cepat habis kalau tidak menggunakan wifi gitu. Dan itulah di situ saya berpikir, oh berarti memang mahal sekali gitu biaya pendidikan dengan sistem daring ini. Kasihan banget orang yang jangankan buat beli pulsa, buat makan aja susah gitu. Nah itu satu hal yang kondisi yang terjadi di Indonesia terkait dengan pandemi. Tapi itulah yang memang harus kita hadapi. Oke. Nah, jadi yang saya ceritakan tadi itu semua adalah bagian daripada kurikulum. Harusnya ada kurikulum pendidikan di masa pandemi gitu, harusnya ada begitu. Ini mah cuma beda doang tuh maksudnya materinya tidak diturunkan, cuma masih tugas gitu kan katanya, ngasih tugas kemudian nanti ditagih gitu doang ya gitu.
Cuma bedanya gitu doang gitu antara daring dengan tidak daring. Oke. Yang berikutnya adalah hakikat kurikulum pendidikan. Ini ada komponen kurikulum, struktur kurikulum. Itu nanti nggak apa-apa bagian saya juga. Nggak apa-apa itu bagian saya. Saya akan jelaskan 3 kali pertemuan di awal. Itu biasa yang menjelaskan, nanti Anda berikutnya aja ya, gitu kan. Nah, apa tuh komponen kurikulum itu apa aja sih? Struktur kurikulum itu bagaimana gitu? Itu akan saya jelaskan di situ. Apa namanya, untuk SD, SMP, SMA, sehingga Anda nanti memahami, oh kurikulum itu ini maksudnya gitu. Kira-kira kurikulum itu apa aja, komponennya apa aja. Ada materi, ada tujuan, ada materi, ada strategi, ada evaluasi. Tapi nanti penjelasannya lebih detail akan dibahas pada sesi sesuai dengan sesi ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah hakikat pengembangan. Tadi kan baru kurikulum, sekarang hakikat pengembangan kurikulum. Apa hakikatnya? Ya, tadi pengertian pengembangan kurikulum, kemudian tahapan. Tahapannya gimana pengembangan kurikulum itu? Mulainya dari mana? Kan ada sering bertanya, Bu, kurikulum itu siapa sih yang merubah? Ada pertanyaan begitu, siapa sih yang merubah kurikulum itu? Kemudian untuk sampai ke bawah itu kurikulum bagaimana? Anda tahu nggak ya? Kalau sekali pemerintah melakukan perubahan kurikulum, itu cost-nya high banget, tinggi banget, high cost banget gitu. Karena kita harus mensosialisasikan kepada daerah. Kemudian mensosialisasikan, ada namanya TOT, pelatihan untuk calon pelatih gitu, TOT, training of trainer, ya kan? Nah, nanti dari pertama TOT tingkat nasional, nanti TOT tingkat provinsi, nanti TOT tingkat kabupaten. Jadi di Indonesia itu luar biasa, itu uang triliunan itu, jangan kira sedikit ya. Tapi buat kementerian itu adalah duit. Buat kementerian berarti anggaran. Ada kurikulum baru berarti ada anggaran. Ada anggaran berarti ada pekerjaan. Ada pekerjaan berarti ada duit. Jadi kalau salah satu pertanyaannya kenapa setiap ganti menteri itu ganti kurikulum, diantaranya mungkin itu. Salah satu diantara orientasinya adalah mungkin itu. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian ada tahapan tingkatan pengembangan kurikulum. Jadi gini, kurikulum itu pengembangannya itu bertingkat itu. Bertingkat dari yang paling sedikit, dari yang paling sempit itu adalah tingkat kelas. Perubahan kurikulum tingkat kelas, perubahan kurikulum tingkat sekolah, perubahan kurikulum tingkat regional ya. Kemudian yang berikutnya perubahan kurikulum tingkat nasional. Kalau tingkat kelas itu siapa yang menjadi pengembang kurikulum menurut Anda? Dewan guru. Guru. Lalu kalau tingkatan sekolah yang menjadi pengembang kurikulum siapa? Kepala sekolah mungkin. Bisa kepala sekolah yang bekerja sama dengan guru ya. Bisa dengan guru, dengan kepala sekolah. Tingkat regional kira-kira yang menjadi pengembangnya siapa? Pengawas. Enggak. Tingkat regional itu bisa jadi kanwil. Kalau Kementerian Agama kanwil ya. Kalau Diknas berarti kan Dinas Pendidikan Provinsi. Makanya kenapa ada yang namanya muatan lokal. Kenapa orang yang walaupun tinggal di Kota Bekasi tapi harus belajar bahasa Sunda gitu. Itu yang namanya muatan lokal. Dan itu yang menetapkan bukan pemerintah pusat tapi pemerintah daerah. Ya kan? Nah, berikutnya ada yang tingkat nasional, itu baru kurikulum pendidikan nasional. Yang berguna untuk ya, itulah kurikulum. Ada namanya kurikulum inti, ada namanya kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal itu dibuatnya oleh pemerintah daerah. Di Betawi itu kan kalau nggak salah ada kedaerahan tuh misalnya tentang sejarah Betawi gitu kan, ada di situ. PLBJ. Jadi, apa namanya? Kalau nggak salah PLBJ ya. Apa tuh artinya? Oke, belajar Jakarta gitu, Jakarta. Ya. Pokoknya sekitar itulah ya berarti. Namanya muatan lokal. Tapi kalau kurikulum intinya sama seluruh Indonesia, tidak boleh tidak gitu. Itu satu hal. Oke. Kemudian akan dibahas itu lebih detail ya. Kemudian landasan atau asas pengembangan kurikulum pendidikan. Jadi nanti akan dibahas. Ini baru diskusi nih ya. Dari mulai tadi diskusi ini kelompok kedua berarti. Apa sih landasan atau asas yang Anda gunakan sebagai dasar dalam melakukan pengembangan kurikulum? Itu saya buat ada landasan filosofis, ada landasan religi, ada landasan psikologis, ada landasan yuridis, ada landasan sosial budaya, dan ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang yang sedang ngetrend di Kementerian Agama, itu adalah kurikulum moderasi beragama. Pernah dengar kurikulum moderasi beragama nggak? Belum.
Jadi sekarang ini Kementerian Agama lagi gencar-gencarnya menerapkan kurikulum moderasi beragama. Jadi apa namanya? Nah, kalau dikaitkan dengan standar apa namanya landasan atau ajas yang mana, ya kaitannya dengan ini landasan apa kira-kira dari sini? Religi, Bu. Religi. Ada lagi? Sosial budaya. Sih, mungkin. Apa? Toleransi. Toleransi. Sosial budaya, Bu. Ya, sosial budaya. Jadi gini. Moderasi beragama itu ternyata muncul menjadi sebuah program nasional berangkat dari pemahaman bahwa banyak orang menjadi teroris itu gara-gara beragamanya secara radikal katanya gitu. Ini saya bukan berarti membenarkan, saya sedang menceritakan ya. Jadi mereka menganggap bahwa berdasarkan perkembangan sosial budaya ya, banyak orang-orang yang memahami agamanya itu secara radikal, menganggap dirinya paling benar dan yang lain salah. Dan lebih parahnya lagi, yang radikal itu pasti Islam. Tidak pernah mereka melabeli radikal itu sama orang Kristen. Pasti orang Islam gitu. Dan orang Islam yang dicap radikal itu adalah orang Islam yang apa ya namanya? Ya biasanya ya ini maaf jangan tersinggung ya. Biasanya kalau perempuan pakai cadar. Kalau laki-laki celananya cingkrang. Kira-kira begitu ya. Celana cingkrang, janggutnya panjang gitu kan, itu dilabelinya itu adalah radikal nanti ujungnya teroris gitu. Saya kadang-kadang kok ada ya gitu orang Islam sendiri yang menganggap jadi orang Islam tapi Islamofobia gitu maksudnya. Memang sih saya nggak setuju juga sama orang-orang Islam yang merasa paling benar, itu saya juga nggak setuju. Kan ada tuh orang kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tiap yang apa namanya? Apa tadi apa? Bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap yang macam itu adalah neraka gitu kan, gitu kan ininya apa namanya dalilnya gitu. Nah kemudian dia mengatakan jadi barang siapa yang suka mengerjakan bid'ah maka tidak akan mencium bau surga. Lalu saya tanya sama dia, emang surga punya lo? Gitu. Suka panitia surga, Bu. Ya, dia kayak panitia surga neraka gitu. Emang surga punya siapa gitu? Emang siapa yang masuk surga atau tidak? Di dalam Al-Quran jelas dikatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara menurut Allah adalah orang yang paling mulia di antara orang yang paling bertakwa di antara kamu. Emang orang yang pakai maaf ya misalnya, saya juga nggak jadi jengkel juga sama salah satu golongan lah, bahkan mencoba surga kalau orang suka bid'ah gitu. Kayak tadi nih, sholawat nuriyah itu katanya sholawat musyrik gitu. Saya baca tuh lihat di TikTok ya. Allahumma sholli sholatan kamilatun itu katanya doa sholawat musyrik gitu. Ya jangan begitulah, maksud saya tuh cobalah sekarang kita sama Islam tuh umat Islamnya dulu dikuatkan gitu. Umat Islam jangan saling mencela, jangan saling menghina, jangan saling menyalahkan. Kalau Anda sesama umat Islam itu ribut, yang tepuk tangan tuh orang non-Muslim. Saya kan sekarang jadi instruktur nasional di Kementerian Agama itu untuk materi toleransi dalam toleransi keberagamaan. Yang saya munculkan materi itu bukan materi toleransi terhadap umat non-Muslim. Karena kalau umat non-Muslim selesai, lakum dinukum waliyadin itu sudah selesai. Nggak usah ditaati kalau itu. Ya kan? Tapi terkait dengan toleransi yang sifatnya internal umat Islam, itu yang harus kita perkuat. Ada namanya Salafi. Orang mengatakannya Wahabi. Itu yang menurut saya kadang-kadang ya. Mohon maaf nih kalau ada di antara Anda yang punya paham begitu. Nabi sendiri kan mencontohkannya beda-beda. Namanya sunnah itu kan dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan kan tidak apa-apa, kan namanya sunnah. Kenapa harus ribut gitu? Kenapa harus apa? Menganggap ini enggak sah sholatnya segala macam. Udahlah itu urusan Allah lah. Yang masing-masing punya keyakinan, masing-masing punya kepercayaan. Enggak usah diutak-atik, biarkan aja. Anda ngasih tahu boleh, tapi jangan sampai menganggap enggak sah, enggak masuk surga. Itu bukan urusan Anda, urusan Allah. Kata Allah,
kamu masuk surga itu bukan karena ibadah kamu, tapi karena kasih sayang aku, kan gitu dalilnya juga Al-Qur'annya. Nah, itu yang saya ingin yakinkan kepada Anda semua, bahwa Anda tahu kenapa sekarang pemerintah itu gencar menerapkan kurikulum moderasi beragama. Karena tadi banyak orang Islam yang mengalami Islamofobia gitu. Jadi sama orang Islam sendiri takut dia, karena tadi sering menyalahkan, sering apa gitu. Nah, itu sebenarnya ya, yang saya sedih itu adalah akhirnya kan implikasinya remaja-remaja masjid pada nggak mau ngaji di masjid. Karena sekarang tuh ada sampai nggak tahu lah ya, sekarang ini modelnya nggak ngerti lah. Ada namanya polisi masjid. Jadi polisi itu tugasnya di masjid mengawasi pengajian-pengajian, kira-kira yang ininya dilaporkan gitu. Kan menyedihkan sekali, di negara yang mayoritas muslim kok kita diperlakukan seperti ini gitu. Tapi itulah yang terjadi di Indonesia sekarang. Dan itu makanya ada orang bilang moderasi beragama itu adalah salah satu strategi untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Bisa iya juga. Karena orang diminta untuk beribadah jangan ekstrim gitu loh. Ibadah jangan terlalu ibadah ekstrim gitu. Kalau ibadah dilakukan secara radikal itu kan sebenarnya benar. Kalau dari konotasi positif, radikal itu bagus loh ya. Berarti kan dia menjalankan agama itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Secara kafah gitu. Tetapi karena sekarang di labelingnya adalah radikal itu sama dengan teroris, akhirnya kan menjadi negatif konotasinya. Karena orang radikal itu dianggap orang yang memaksakan kehendaknya pada orang lain dan menganggap dirinya paling benar gitu. Dan yang lain itu salah. Itu yang mesti dihapus. Saya selalu mengatakan, udah innamal mu'minuna ikhwatun fasbiru baina akhwaikum. Al muslimu lil muslim kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan. Itu kan hadis yang jelas sekali. Mukmin itu sebagaikan bangunan gitu, yang kalau sakit satu sakit semua. Sesungguhnya kamu itu adalah bersaudara. Maka fasbiru baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu jika terjadi perselisihan. Itu jelas. Ini enggak, sama Islam juga ribut. Gimana dengan non muslim? Nah, itu mungkin yang harus dipahami. Jadi Anda harus hati-hati. Landasan-landasan ini kadang-kadang menjadikan orang membuat sebuah pengembangan kurikulum, termasuk pemerintah, itu bisa jadi landasannya tadi ke sini ya larinya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah, ini saya sampai jam berapa kuliah ya? Tadi jam berapa mulainya? Jam 7.15 ya? Jam setengah 8 kurang. Setengah 8 ini sudah jam, oke. Ini berarti tadi jam setengah 8 kurang, berarti saya masih lama. Tadi jam ya, SKS 7. Ya Bu, maaf. Ini 2 SKS, ini baru 1 jam ini. Baik. Berarti saya sampai sekitar jam 8 lah ya, jam 8 kurang ya, kayak ya. Jam 8 kurang sudah lewat Bu. Oh udah lewat dong ya? Oh iya ya. Iya. Dari jam 8. Maksud saya berarti jam 9 kurang, jam setengah 9, kira-kira begitu ya. Oke. Baik. Salah berarti salah lihat. Nah, kemudian ada prinsip ngomong kurikulum, ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas. Saya kasih bocoran sedikit ya. Relevansi ini gimana maksudnya? Kalau Anda ingin melakukan pengembangan kurikulum, prinsipnya adalah harus bisa menjawab kebutuhan pasar. Kurikulum yang Anda rubah itu harus memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pasar. Pasar itu misalnya, sekarang masyarakat membutuhkan orang yang ahli di bidang IT, maka kurikulumnya harus mengarah kepada memberikan kemampuan IT kepada siswa. Oh ini kurikulumnya sekarang masyarakat membutuhkan siswa yang yang terampil di bidang apa gitu. Ya berarti kan, jadi relevansi itu begitu. Nanti ada beberapa kriteria relevansi itu. Bisa relevansi dengan kebutuhan anak, bisa relevansi dengan kebutuhan pasar, bisa relevansi dengan, ada banyak relevansi. Belum lagi nanti ada efektivitas, ada kontinuitas, ada fleksibilitas. Nanti ini ada penjelasan tersendiri dalam sebuah pembahasannya. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis organisasi pengembangan kurikulum. Anda dengar namanya kurikulum tematik ya? Pernah dengar nggak kurikulum tematik? SD itu sekarang menerapkannya kurikulum tematik. Ya Bu, dengar. Tidak ada lagi bidang studi, yang disebutnya adalah cuma tema-tema. Kan pakai tema. Nah, itu tuh termasuk kemana? Apakah ke separated subject kurikulum, apakah ke correlated? Kemudian ada yang board bill, ada yang integrated kurikulum. Terus yang sekolah yang ada bidang studi IPA, IPS gitu kan, atau bidang studi fisika, kimia, biologi, itu maksudnya kemana? Nah, ini dijelaskan di sini nanti. Oke ya. Bu, kok nggak ada PAI-nya? Ini tadi nanti kita kaitkan ke PAI. Dalam pembahasannya pasti ke PAI.
Banyak pasti ke PAI. Oke, karena kalau PAI khusus yang membahas ini juga tidak banyak bukunya. Oke, berikutnya adalah model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum itu nanti ada dari Rap Taylor ya, kemudian ada model Hilbataba, ada model Seller-Miller, model Beaucamp, kemudian administrasi dan model Gesut. Jadi gini maksudnya. Ini pembahasan sedikit ya. Dari sini apa sih yang akan dibahas? Jadi pengembangan kurikulum itu nanti dari mana dulu? Dari top down, dari atas, dari pemerintah pusat dikasih ke bawah tinggal melaksanakan, atau dari bawah usulan kemudian pemerintah merespon gitu. Nah di sini nanti ada beberapa model yang bisa dijelaskan. Anda jadi tahu kurikulum yang terjadi di Indonesia ini pengembangannya top down atau bottom up. Kalau grassroots kan berarti bottom up ya, dari akar rumput ya. Grassroots kan akar rumput ya, dari akar rumput. Jadi dari bawah atau administratif dari pusat gitu selama ini. Saya tanya, menurut Anda kira-kira kurikulum yang berlaku di Indonesia kira-kira ngambil yang mana modelnya? Kalau lihat keluhan guru sih dari atas ke bawah, Bu. Atas ke bawah, Bu. Jadi lebih ke itu ya, administratif ya. Administratif. Bottom up gitu ya. Oke. Ya, nah tapi nanti kita lihat lah. Benar enggak gitu. Nanti di diskusi itu. Berikutnya adalah penyusunan kurikulum inti dan kurikulum muatan lokal. Nah, tadi saya sudah jelaskan ada kurikulum inti, ada kurikulum muatan lokal. Kurikulum inti itu adalah kurikulum nasional, kemudian kurikulum muatan lokal itu adalah kurikulum yang dibuat sesuai dengan budaya, kebutuhan, letak geografis di mana sekolah itu berada. Ya. Jadi semacam jadi sekolah yang menerapkan misalnya ada muatan lokalnya adalah misalnya komputer, muatan lokalnya adalah misalnya kalau dia berada di daerah nelayan misalnya mengolah ikan gitu kan. Kalau daerah pertanian mengolah apa gitu. Itu sudah termasuk kepada bicara kurikulum muatan lokal. Oke, itu nanti di penjelasannya ada. Kemudian berikutnya adalah perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, ini nanti Anda harus membahas sejarahnya. Dari mulai kurikulum sebelum masa kemerdekaan, kurikulum setelah masa kemerdekaan, sampai kepada ada kurikulum berbasis kompetensi, ada KBK ya, dan kurikulum KTSP, dan terakhir kurikulum 2013. Nah, terakhir nanti baru ada pengembangan kurikulum PAI, sejarah kebijakan PAI dari tahun ke tahun. Kan begini ya, Anda harus paham. PAI itu dulu, ini Ibu contohkan. Ibu itu dulu dari PGA. PGA itu Pendidikan Guru Agama. Anda tahu, saya tidak bisa masuk ke IKIP. Saya tidak bisa masuk ke UNJ, saya tidak bisa masuk ke sekolah-sekolah umum, karena saya tidak ikut ujian nasional. Dulu tuh begitu. Makanya saya PMDK-nya ke IAIN waktu itu. PMDK ke IAIN Bandung, karena dari PGA Kerawang ya. PGA Kerawang, kemudian saya masuk ke IAIN Bandung. Nah, saya itu kenapa tidak bisa masuk ke IKIP gitu. IKIP Bandung atau IKIP manapun, ke umum lah, yang negeri, karena saya tidak ikut ujian namanya EPTANAS dulu, EPTANAS. Evaluasi belajar tahap akhir nasional. Itu dulu begitu tuh. Nah, sekarang udah nggak ada lagi, mau MA, mau SMA sekarang setara kan? Orang kalau lulusan MA nggak perlu lagi ikut ujian khusus SMA, enggak. Jadi sekarang udah MA, MTS itu udah setara sekarang. Itu perkembangan itu kan dari sejarahnya. Ada SKP 3 Menteri sebenarnya yang ditandatangani di situ. Sehingga akhirnya orang lulusan madrasah itu bisa sejajar dengan lulusan sekolah. Itu satu contoh biar Anda tahu sejarah itu, gitu ya. Nah, kemudian karena ini memang kita tidak lepas dari kurikulum 2013, saya ingin nanti ada pembahasan tentang kurikulum 2013 setelah direvisi. Jadi kurikulum yang dibuat oleh Pak Anies Baswedan itu dirubah pada saat Pak Muhadjir Effendi dan itu dimulai pada tahun 2017. Ada perubahan-perubahan. Perubahan pertama dari sisi KIKD. Perubahan kedua dilihat dari sisi prosesnya. Perubahan ketiga ada dari evaluasinya. Perubahan keempat adalah dari secara keseluruhan ada beberapa perbandingan yang berubah antara kurikulum 2013 sebelum dan sesudah direvisi. Kemudian berikutnya adalah model analisis SKL KIKD PAI dalam kurikulum 2013. Nanti modelnya gimana? Kemudian kurikulum Merdeka Belajar. Jadi gini aja deh, sekarang saya minta Anda bikin
cuma 22 ya. Kalau tiga orang satu kelompok jadi bagi 22 bagi 3 berapa tuh? 6, 7 Bu. 8 ya. Jadi 7. ada yang 3, ada yang 3. Nanti ada yang 1 Bu. Kalau 8. Hah? Kalau 8 nanti ada yang 1. Oh iya, ya 7 kalau gitu ya. Dibuat aja 7 kelompok ya. Baik. Nanti minggu depan ibu tetapkan materi yang mana yang 7 kelompok itu ya. Baik. Tapi minggu depan nggak apa-apa, masih ibu yang menyampaikan. Oke? Nah itu. Karena saya pikir kalau 1 orang tidak efektif gitu. 2 orang juga menurut saya tidak efektif sebenarnya. Kalau 3 orang kan lumayan ya. Dapat 3 orang kan berarti kan kalau 7 kan? Iya Bu. Iya Bu. Satu. Yang 4 Bu. Biar diskusinya agak lumayan lah kalau 3 orang gitu daripada 2 orang atau 1 orang. Oke. Nah, kurikulum Merdeka Belajar nanti juga ada penjelasan. Nanti saya lihat apakah itu Anda yang diskusi atau saya yang menyampaikan. Terakhir baru kurikulum masa pandemi. Ini bolehlah sebagai sebuah refleksi ya dari kurikulum yang sekarang yang kemarin diberlakukan, kira-kira apa dampak positif negatif dan apa akibatnya terhadap generasi muda. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan silakan. Jadi Anda kebayang ya apa yang akan dipelajari dalam 1 semester itu ya? Kira-kira itu. Dan buat Anda sebagai calon pendidik itu menjadi sangat penting. Makanya ini mata kuliahnya mata kuliah keahlian, bukan mata kuliah dasar umum, tapi mata kuliah keahlian. Kalau filsafat ilmu kan kemarin mata kuliah dasar umum ya. Nah ini kalau ini mata kuliah keahlian. Jadi kalau nggak lulus di sini ya gawat Anda. Kalau nilainya C nggak boleh, harus nilainya minimal harus B. Oke, ada pertanyaan silakan. Maaf Ibu, saya boleh? Ya silakan Salman. Berbicara seputar kurikulum, kalau melihat di sosial media gitu ya, banyak dari para pendidik mungkin mengeluh gitu ya, ini kok kurikulum gonta-ganti mulu gitu kan, atau apa gitu. Nah, apakah dengan digonta-gantinya kan tentu mereka juga memiliki landasan yang saya pernah dengar mungkin per 4 atau 5 tahun sekali itu mungkin ada peningkatan atau perbaikan ya, evaluasi. Nah, kemudian sedangkan dari kita sudut pandang calon pendidik atau mungkin ada pendidik-pendidik gitu, terkadang ketika kurikulum itu berubah-ubah banyak yang mengeluh atau apa gitu. Apakah keluhan ini karena memang belum ketidakmampuan kita dalam mengadaptasi kurikulum yang ada, atau memang maksudnya karena kemampuan kita yang belum mencapai gitu, maksudnya belum bisa adaptasi dengan kurikulum yang ada. Karena yang saya pernah baca gitu ya Bu, jadi kalau guru yang profesional gitu, walaupun kurikulum apapun dia bakal memaksimalkan dengan keadaan gitu. Yang pernah saya itu. Kemudian yang kedua mungkin saran aja Ibu. Tadi kan Ibu bilang materi, Ibu berharap bahwasanya teman-teman kita mencari dulu ya. Itu mencari. Jadi materi-materi yang dari Ibu belum diupload terlebih dahulu di mungkin sedikit ini aja kelemahannya, khawatir biasanya kalau belum diupload, belum ada panduan gitu ya materi yang ada, biasanya khawatir nanti materi yang kita sampaikan terlalu luas gitu. Kan ada kan ini sebenarnya batasan ini. Batasannya. Ini menjelaskan perubahan ini batasan ini. Makanya dibaca ininya, contoh nih ya, ini jelas sekali nih. Bagian-bagian. Ini menjelaskannya ini. Jadi ini sebenarnya batasan. Makanya Anda kalau bikin makalah melihatnya ke sini nih, ini ke sini gitu. Jangan berdasarkan pembahasan di buku masih suka-suka buku nanti. Ya. Tapi saya buat ini juga berdasarkan literatur, nggak asal juga bikin pokok bahasan ya. Itu ya Salman ya. Baik Bu. Oke. Nah sekarang udah pertanyaannya. Ya, yang tadi yang pertama Ibu. Jawab pertanyaan. Oke. Jadi gini, sebenarnya memang betul. Kurikulum itu kan mesti adaptabel ya, mesti beradaptasi dengan perkembangan zaman. Iya, itu iya betul. Kalau ada perkembangan itu tidak salah. Cuma yang jadi masalah itu kenapa perkembangannya itu berubah total. Kalau perkembangannya hanya sekedar tadi kayak kurikulum 2013 ke kurikulum versi yang baru, itu kan berarti masih kurikulum 2013 kan tidak ada perubahan signifikan. Tapi kalau selama ini kan kemarin KBK, KTSP gitu. Itu kan padahal sebenarnya itu mirip-mirip, kenapa mesti diganti gitu loh. Udah aja KBK tapi diperbaharui gitu, tapi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena begini ya,
kurikulum itu kan mesti mengikuti perkembangan politik, perkembangan budaya, perkembangan sosial budaya, perkembangan apa namanya tadi sosial budaya, iptek ya. Itu masih mengikuti perkembangan itu kan. Memang berarti memang masih diupdate kan. Itu nggak salah gitu. Yang jadi masalah dan menjadi keluhan guru-guru itu adalah kenapa gantinya itu total. Kenapa gantinya itu ekstrim. Kalau pertanyaan Anda itu karena memang gurunya, bukan juga. Karena begini, Anda harus memahami guru itu jangan hanya guru di Jakarta loh ya. Ya. Guru itu di seluruh Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang geografisnya itu luar biasa. Saya kebetulan pernah jadi konsultan. Itu keliling sampai ke Wamena, sampai ke Pegunungan Bintang, sampai ke Manokwari, sampai ke Sampit, itu sampai ke daerah perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat gitu. Naik speedboat, itu saya tahu banget. Nah, berarti betapa terjadi disparitas kemampuan antara guru-guru yang ada di daerah Jawa dengan, saya nggak usah kota deh, saya Jawa dan non Jawa aja. Jawa dan luar Jawa gitu. Anda bayangkan saya pernah ke Papua, itu memegang buku saja dia itu nggak tahu. Jadi pas saya lagi melatih gitu, Pak udah belum gitu. Ternyata dia itu membaca buku tapi terbalik. Kebayang nggak coba? Selama ini dia selalu serius, ternyata dia membacanya kebalik gitu. Itu kepala sekolah loh. Saya bilang, Pak, ini kebalik, saya balikin tuh bukunya. Berarti kan dia pura-pura aja tuh dia ngeliat itu. Sebenarnya dia nggak ngerti apa yang dia baca gitu. Jadi itu kondisi guru di Indonesia itu begitu terjadi disparitasnya antara yang di Jawa dengan luar Jawa. Belum lagi sesama Jawa pun. Ini nggak usah Jawa deh. Bekasi aja misalnya kan. Yang di kampung mungkin juga kemampuan gurunya kan. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau terjadi keluhan dari guru-guru itu memang wajar. Ya, karena pelatihan itu tidak mencapai seluruh guru yang ada di pelosok-pelosok gitu. Ya kan, guru tuh pusing gitu loh, Pak. Anda harus tahu ya, guru-guru di kampung itu, saya kan dulu berada di PGA itu banyak teman-teman saya yang PGA. Tapi tiba-tiba saya tuh gelarnya S1. Anda tahu nggak kuliahnya kayak gimana? Kuliahnya kuliah UT itu. Kuliah UT, kadang-kadang kuliah yang sekolah tidak ijazah ada STIA ya. Nggak kuliah dia, tapi ijazah ada tiba-tiba gitu. Itu ada yang begitu. Kelas-kelas jauh itu kan kelas-kelas yang tidak memberikan ilmu kepada mahasiswa kan. Karena yang dicari oleh mahasiswanya juga ijazah, yang dicari oleh kampus penyelenggaranya juga duit. Akhirnya kan simbiosis mutualisme ya. Yang satu butuh duit, satu butuh ijazah, ya cocoklah di situ. Akad dua-duanya. Artinya guru-guru yang S1 itu tidak memiliki tidak bertambah kemampuannya sebenarnya gitu. Makanya saya sebenarnya agak protes ketika ada proses rekrutmen guru honorer antara guru yang sudah berpengalaman dengan guru yang baru. Disuruh ikut tes. Ya guru yang lama pasti nggak lulus lah, orang ilmunya nggak update. Sekarang ini guru-guru honorer yang udah 30 tahun jadi guru, itu nggak lulus PP3K-nya. Guru honorernya kenapa? Jadi disuruh diikut tes dengan model pembelajaran sekarang. Ya nggak bisa lah mereka. Tapi guru yang lama itu jangan dianggap sepele. Dia punya pengalaman di bidang pedagogi. Dia sudah teruji menghasilkan saya sebagai dokter dihasilkan oleh guru yang jadul itu loh. Guru yang tidak ngerti komputer, guru yang jadul. Tapi bisa menghasilkan dokter, bisa menghasilkan orang-orang seperti kita kan. Tapi kalau sekarang ukuran guru itu adalah mampu menjawab tes. Dan tes itu sesuai dengan ilmu yang terbaru, ya nggak bakalan bisa sampai kapanpun. Makanya saya setuju kalau mau mengangkat guru itu harusnya udah aja merekrut guru-guru yang sudah honorer lama gitu. Kalau mahasiswa baru lulus mah jangan aja diikutkan, ya kalah lah pasti yang guru lama. Anda setuju nggak dengan pendapat saya? Sangat setuju, Bu. Itu yang saya inginkan. Oke, udah sekarang ini udah mau jam 8:30. Jadi gini, saya minta nanti tadi siapa ya, Rahayu ya, tolong terus siapa mau Salman mau siapa lah, pokoknya di absen yang hadir yang hadir hari ini siapa aja ya. Nanti ibu mau absen manual, oke? Cukup ya mungkin pertemuan hari ini sebagai sebuah pertemuan awal. Mudah-mudahan itu bisa menjadi awal yang menyenangkan untuk perkuliahan berikutnya. Ini kok nggak bisa ya? Tolong dipoto deh. Siapa tadi hostnya? Sudah, Bu. Di foto atau di
di screenshot Di ini. absen, tapi dipoto juga. Maksudnya Baik. biar... Sebentar, ini saya keluar dulu ya berarti ya. dihitung man. Kalau mau foto man. Nah, Baik. dihitung dulu. Salsabila Saharani boleh dimunculkan wajahnya. Ahmad Sofyan. Juga. Oke, baik. Sebentar, Syukron. saya nggak bisa. Ya, sebentar. Saya kok nggak bisa. Eish. Ya udahlah, nggak bisa. Saya mau matiin ini. Matiin. Oh, stop share. Stop share. Dah, stop. Silakan di view yang gede, dipoto ya. Baik, Bu. Oke, teman-teman. Oke, satu Ahmad Sofyan bisa ditampilkan? Belum. Ya, yang banyak coba. 2, 3. Sip. Oke, cukup ya. Ya, baik, Bu. Oke, makasih ya. Nanti di share itu nanti biar saya laporkan ke bagian itu ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.